Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan menerangkan dengan ini tugas dari pos KIJ Implementasi Algoritma RSA dalam pengembangan file JPEG. Selanjutnya, ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama, implementasi algoritma RSA dalam pengembangan file JPEG, yakni mengambil latar belakang perkembangan teknologi informasi yang menggunakan komputer sebagai medianya pada saat ini memberikan dampak yang besar dalam proses penyampaian informasi. Maka keamanan data menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem teknologi informasi, terutama di dalam pengamanan distribusi dokumen pada suatu jaringan. Salah satu metode yang digunakan untuk menjaga keamanan data tersebut adalah dengan metode kriptografi. Kriptografi sendiri adalah sebuah teknik rahasia dalam penulisan dengan karakter khusus yang menggunakan huruf atau karakter di luar bentuk aslinya, atau dengan metode-metode lain yang hanya dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memproses kunci. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kami bermaksud mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan perancangan. Oleh karena itu, kelompok kami memilih topik yakni implementasi algoritma RSA dalam pengamanan file JPEG. Dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara merancang suatu aplikasi untuk mengimplementasikan sistem kriptografi dalam menggunakan file gambar dengan menggunakan algoritma RSA. Yang kedua, apakah seluruh berkas tersebut dapat dienkripsi menggunakan algoritma RSA ini sehingga orang lain tidak mengetahui dengan baik bentuk dan isi berkas tersebut. Yang ketiga, apakah pasangan kunci yang digunakan, dalam hal ini kunci publik dan kunci private, memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Yang keempat, apakah berkas yang telah dienkripsi dapat kembali lagi menjadi bentuk berkas orisinil yang sebelumnya dilakukan proses enkripsi tanpa ada cacat sedikit pun. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Habib. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh berkas gambar yang aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh orang yang tidak berhak. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang didapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui cara kerja algoritma Rivers-Shamir-Element. 2. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam memilih metode untuk keamanan gambar. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Menurut bahasanya, istilah tersebut terdiri dari kata kripto dan grafia. Kripto berarti secret atau rahasia, dan grafia berarti secret, rahasia, dan berarti writing atau tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Komponen kriptografi. Pada dasarnya, kriptografi terdiri dari beberapa komponen paling penting. A. Enkripsi. Enkripsi merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi sebagai pengamanan atas data yang dikirimkan agar rahasianya terjaga. Pesan asalnya disebut plain text, yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti menggunakan sebuah algoritma tertentu. Enkripsi bisa diartikan sebagai cipher atau kode. B. Deskripsi. Merupakan kebalikan dari enkripsi, yakni pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau plain text, yang disebut deskripsi pesan. C. Key atau kunci. Kunci yang dimaksud di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. D. Ciphertext. Merupakan suatu pesan yang sudah melalui proses enkripsi. Pesan yang ada pada ciphertext tidak bisa dibaca karena berisi karakter yang tidak memiliki makna atau arti. E. Plain text. Merupakan suatu pesan bermakna yang ditulis atau diketik, dan plain text itu yang akan diproses menggunakan algoritma kriptografi agar menjadi ciphertext. Tujuan kriptografi.
Kriptografi memiliki tujuan untuk memberi layanan keamanan, yakni sebagai berikut. A. Kerahasiaan adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. B. Integritas data atau data integrity adalah layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. C. Autentikasi atau authentication adalah layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. D. Nirpenyangkalan atau non-repudiation adalah layanan untuk mencegah identitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Terminologi dan konsep dasar kriptografi. A. Plain text dan ciphertext. Pesan merupakan data atau informasi yang dimengerti maknanya secara langsung. Nama Latin dari pesan adalah plain text. Pesan tersebut dapat dikirim melalui kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain, dan dapat juga disimpan dalam media penyimpanan. Pesan dapat berupa teks, video, gambar, dan lain-lain. Agar pesan tersebut tidak dapat dimengerti maknanya bagi pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dipahami. Bentuk pesan yang telah tersandikan tersebut dinamakan dengan ciphertext. Berikut gambar plain text dan ciphertext. Oke, kelanjutan dari penjelasan yang sebelumnya saya ingin yaitu peserta komunikasi. Apa itu peserta komunikasi? Yaitu komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Entitas yang pertama adalah pengirim yang berfungsi mengirim pesan kepada entitas lain. Entitas kedua adalah penerima yang berfungsi menerima pesan yang dikirimkan entitas didapat berupa orang. Jadi ada dua, yaitu entitas pengirim dan penerima. C. Enkripsi dan dekripsi. Apa itu maksudnya? Yaitu proses penyediaan pesan dari pilantek ke ciphertext dinamakan dengan encryption dan encrypting. Maksudnya itu. Sedangkan proses pengambilan pesan dari ciphertext ke plain text dinamakan dengan deskripsi. Oke, tahu kan perbedaannya enkripsi dan dekripsi? Kalau di dekripsi itu proses enkripsi dan dekripsi dapat diterapkan pada pesan yang dikirim atau pesan yang disimpan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut D. Enkripsi dan dekripsi. Kok sama ya? Mungkin salah penulisan. Oke, lanjut saya akan menerangkan jenis enkripsi. Kriptografi dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kunci yang dipakai dalam proses enkripsi dan dekripsi. A. Kriptografi semestri. Kurang lebihnya gambarnya seperti di gambar ini, bisa dilihat, bisa dipahami. Kurang lebihnya bisa di browsing di YouTube atau Google. B. Kriptografi asimetri. Begitupun gambarnya ada di layar, bisa dilihat, bisa dipahami. Oke, lanjut. Bab 3. Analisis dan perencanaan sistem. Apa itu maksudnya? Dalam perencanaan sebuah sistem diperlukan analisis untuk menentukan kebutuhan sistem. Sebelumnya saya minta maaf karena ada suara kori. Jadi agak terganggu. Oke, lanjut. Dengan adanya analisis sistem yang dirancang diharapkan akan lebih baik dan memudahkan dalam pengembangan analisis sistem selanjutnya. Tujuan dari analisis sistem ini sendiri adalah agar sistem
yang dirancang menjadi tempat guna dan ketahanan dari sistem tersebut akan lebih terjaga. Oke, dalam sistem keamanan, data menggunakan algoritma RS ini terdapat dua proses yang saling berkaitan. Kedua proses tersebut dapat diutarakan sebagai berikut: satu, encryption; dua, decryption. Mungkin penjelasannya bisa dicari sendiri entah di YouTube atau di Google. Oke, lanjut tahap algoritma RSA. Satu, tahapan proses enkripsi algoritma RSI. Dua, tahapan proses dekripsi algoritma RSI. Sama ya. Tiga, perancangan sistem. Empat, flowchart. Lima, flowchart proses. Enam, use case diagram. Oke, grafiknya seperti itu. Lanjut. Tujuh, use case encryption. Di dalam use case encryption ada juga seperti cabang-cabang atau fungsi-fungsi. Satu itu spesifik use case enkripsi. Dua, spesifikasi use case input private key. Tiga, spesifikasi use case dekripsi. Langsung lanjut. 8, sequence diagram. Dan di dalamnya juga ada dua cabang atau dua fungsi lagi, yaitu yang pertama sequence diagram enkripsi, yang kedua sequence diagram dekripsi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, nanti lanjutannya ke Yang selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 4 implementasi sistem. 1. Pengertian implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang telah didesain ke dalam bentuk pemrograman untuk menghasilkan suatu tujuan yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, tujuan implementasi sistem. Yang ketiga, tampilan antarmuka aplikasi. Yang keempat, tampilan halaman depan. Yang kelima, tampilan halaman image kriptografi. Yang keenam, proses enkripsi. Yang ketujuh, proses deskripsi. Yang kedelapan, tampilan halaman kunci RSA. Yang kesembilan, tampilan halaman upload. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap sistem keamanan data menggunakan algoritma RSA, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Algoritma kriptografi RSA dapat diimplementasikan kepada media image atau gambar. Yang kedua, berkas yang telah dienkripsi atau ciptatext berubah menjadi berkas yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung dengan ukuran lebih besar dari ukuran berkas orisinil. Hal ini dikarenakan RSA menggunakan pasangan kunci asimetris. Selanjutnya saran. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Ada dua. Yang pertama, pembangkitan kunci publik dan kunci privat sebaiknya dapat digunakan secara random sehingga memudahkan user menggunakan aplikasi. Yang kedua, algoritma RSA sebaiknya dikombinasi dengan algoritma lain agar pesan rahasia lebih sulit dipecahkan dan keamanan data lebih terjaga. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.